Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Jadi kalau sudah dapat Bapak Ibu, mari kita membaca firman Tuhan ini secara berganti-gantian. Demikian firman Tuhan yang tertulis di sana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ya baik Bapak Ibu yang dikasihi dan juga yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema firman Tuhan bagi kita pada saat ini adalah mukjizat itu nyata. Amin. Ya, saya yakin dan percaya sama Tuhan Kini Maranatha, meyakini dan percaya mukjizat itu nyata. Namun ternyata Bapak Ibu, setiap orang ketika merasakan mukjizat itu nyata, ternyata tidak selamanya kepercayaan itu boleh hadir dan tinggal dalam diri kita. Ya. Ketika pada satu waktu kita percaya pada mukjizat itu terjadi, namun pada waktu berikutnya kita juga bisa diragukan. Dan itulah yang boleh kita lihat Bapak Ibu, kuasa iblis yang terus-menerus merongrong kita, mengganggu pikiran kita, dan merubah kita untuk bisa akhirnya Bapak Ibu beralih, ya, dari awalnya percaya tiba-tiba nanti di tengah jalan udah mulai ragu, betul apa enggak ya? Nah ini menjadi hal yang sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, untuk boleh kita memahami dan mengulas kembali tentang bagaimana saya dapat merasakan mukjizat itu. Saya yakin seperti saya katakan tadi Bapak Ibu, kita juga merasakan, tetapi di tengah jalan nanti kita bisa lagi ragu lagi. Karena Bapak Ibu, keraguan adalah jalan untuk tidak memperoleh mukjizat. Ketika hidupmu ragu untuk percaya kepada Tuhan, maka disitulah mukjizat itu tidak terjadi. Bapak Ibu masih ingat cerita tentang Yesus berjalan di atas air? Ketika itu muridnya juga disuruh jalan, ya kan? Jalan sebentar, lalu apa yang terjadi? Muridnya mulai tenggelam. Kenapa? Dia ragu. Kayak mana ini, betul apa enggak ya? Pada awalnya Bapak Ibu dia percaya pada awalnya, tapi setelah dia jalan Bapak Ibu, setelah dia jalan, bukan dia tidak melihat Bapak Ibu. Yesus bukan tidak menunjukkan kepada para murid-murid melakukan mukjizat, bukan. Bukan murid-murid tidak melihat mukjizat itu, bukan. Tapi ketika pada saat keraguan itu terjadi Bapak Ibu, saya mau katakan mukjizat itu sirna. Ya. Nah ini adalah dasar yang sangat penting Bapak Ibu untuk dapat kita pahami bahwa untuk bisa merasakan mukjizat harus percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saya mau mengajak kita percaya kepada Yesus. Jangan ragu Bapak Ibu. Jangan berikan kesempatan iblis untuk merongrong iman kita, mengambil firman Tuhan yang sudah kita pegang, mengambil firman Allah yang sudah kita percayai, lalu mulailah muncul keraguan itu. Mulailah kita mengandalkan pemikiran, mulai kita mengandalkan tenaga, mulailah kita mengandalkan segala-galanya. Dan disitulah Bapak Ibu mulai. Sementara Bapak Ibu kita mau berharap. Tadi dalam ibadah gelombang pertama saya mengajak jemaat ibadah kita yang hadir. Tahun ini menjadi tahun rahmat Tuhan bagi kita, tahun berkat. Ya. Tetapi Bapak Ibu dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, untuk dapat memperoleh tahun rahmat Tuhan itu juga ditentukan oleh imanmu. Kalau sama model imanmu pada tahun 2021 dengan tahun 2022, gak usah banyak-banyak berharap Bapak Ibu. Wah, nanti sesuai diberkati aku tahun 2022 kan, tahun ini ya kan. Tapi model kita percaya sama Tuhan tahun 2021 sama tahun 2022 sama gitu. Dan jangan makin parah. Lalu lantas mau mengharapkan berkat dan mengharapkan mukjizat Bapak Ibu. Dari mana datangnya? Dari mana datangnya mukjizat itu? Sementara keraguan dan keimanan kita mulai menurun. Sementara kepercayaan kita mulai berkurang. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dan juga yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, minggu ini adalah minggu Epifani.
Kalau boleh kita lihat Bapak Ibu, minggu Epifani itu adalah minggu gimana cara mengatakan Bapak Ibu? Ya, penyertaan Allah itu adalah minggu penyertaan Allah itu minggu Epifani. Ya, bagaimana kita sudah disertai oleh Allah. Jadi kita minggu ini adalah minggu kedua. Nah seharusnya Bapak Ibu penyertaan Allah ini adalah menjadi daya dorong yang meyakinkan kita bahwa setiap kebenaran dari firman Tuhan itu boleh kita yakini dan kita percayai. Bapak Ibu, seberapa yakin kita firman Tuhan yang berkata janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Burung di udara Tuhan berikan makan. Ya kan? Pertanyaannya Bapak Ibu, seberapa yakin dengan firman Tuhan itu? Bahwa Tuhan akan mencukupkan. Ya. Seberapa yakin orang-orang Kristen, seberapa yakin jemaat Maranatha akan Tuhan cukupkan? Kalau merasa yakin Bapak Ibu Tuhan akan cukupkan, ini adalah dasar kita untuk melangkah maju. Sama dengan apa yang dilakukan oleh para pelayan-pelayan Bapak Ibu. Ya kan? Para pelayan-pelayan yang melakukan perintah Yesus. Mereka Bapak Ibu kalau tidak yakin dan tidak percaya, mereka tidak akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Ya kan? Yesus berkata, ceroklah, bikinlah di tempayan. Ya kan? Kalau dalam pemikiran mereka Bapak Ibu betulnya naik ini, toh naik on dari luar doang saya, dari ubahnya nanti ini jadi anggur. Kalau mereka sama sekali tidak percaya Bapak Ibu, mereka akan tinggalkan itu. Gak usah lah, namanya tidak Bapak Ibu katanya. Tapi karena mereka yakin dan mereka percaya Bapak Ibu, mereka lakukan. Ya. Berapa firman Tuhan yang dilakukan, mujizat yang dilakukan oleh Yesus Bapak Ibu? Ada anak-anaknya yang kesurupan. Ya kan? Guru, tolonglah aku katanya. Anaknya kesurupan, sakit, segala macam. Ya kan? Lalu Yesus berkata, pulanglah, anakmu sudah sembuh katanya. Lalu dia pulang. Lalu dia menjumpai anaknya sudah sembuh. Kalau dia nggak yakin Bapak Ibu anaknya sembuh, dia nggak mau pulang dia itu. Tolonglah guru, tolonglah, datanglah tengoklah dulu anak itu katanya kan. Tapi ketika dia melihat anaknya sudah sembuh Bapak Ibu, dia pulang. Itu Bapak Ibu saya mau katakan tadi, bahwa dengan yakin dan percaya akan memperoleh mujizat. Seberapa banyak orang-orang Kristen pada zaman ini Bapak Ibu yang percaya katanya sama mujizat, tapi tidak yakin dengan firman Tuhan. Percaya sama mujizat, tapi tidak begitu yakin dengan firman Tuhan. Bapak Ibu, mari kita boleh lihat teori penciptaan Allah yang dilakukan, yang dituliskan di dalam Alkitab kita, dan itu dinyatakan dan dilakukan oleh Allah. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bisa kita lihat Bapak Ibu dari awal bahwa apa yang disampaikan oleh Allah maka itu terjadi. Ya. Dia menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dia ciptakan bumi, langit, daratan, ikan, air Bapak Ibu dari yang tidak ada hanya dengan ucapan. Apa yang mau saya katakan Bapak Ibu? Bahwa Allah sanggup melakukan apapun. Ya. Ini yang mau kita lihat dan kita yakinkan dulu Bapak Ibu bahwa Allah sanggup berbuat apapun. Lalu kita masuk dalam apa yang dilakukan oleh Yesus. Yesus berkata Bapak Ibu kepada para pelayan, ambillah air itu. Ya kan? Lalu berubah airnya menjadi anggur. Lalu apa yang mau kita katakan di sini Bapak Ibu bahwa ternyata hanya dengan ucapan Allah sanggup menjadikan dari yang tidak ada menjadi ada. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan inilah Bapak Ibu yang mau kita lihat di dalam pembacaan ataupun di dalam perikop firman Tuhan yang sudah kita baca ini tadi, bahwa Allah sanggup melakukannya. Allah sanggup berbuat itu. Balik lagi, percaya atau enggak? Ya. Percayakah kita bahwa Allah sanggup mengubah hidupmu? Percayakah Allah sanggup mengubah berkat ataupun rezekimu?
Ini menjadi sebuah pertanyaan yang mendasar Bapak Ibu. Karena apa? Kebanyakan orang seperti saya katakan tadi, dia ragu-ragu, betul apa enggak ini? Ya. Betul apa enggak Allah akan mencukupkan? Betul apa tidak Allah telah memberikan? Padahal Bapak Ibu bukan tidak kita jalani. Saya mau katakan Bapak Ibu, ini khusus buat Bapak Ibu yang rajin beribadah. Ketika datang beribadah ke rumah Tuhan, tentu kita mengeluarkan biaya. Coba kita tanya sama yang tidak rajin beribadah, tambah kaya kan dia gara-gara nggak datang beribadah? Tambah kaya dia, nggak membayar perpuluhan dia tambah kaya apa enggak? Gak usah bayar, nggak tambah Bapak Ibu, rezekimu nggak berkurang. Karena saya mau katakan Bapak Ibu, inilah misteri Tuhan itu tadi. Kau berikan dan tak kau berikan itu tidak membuatmu menambah kaya. Ya, bisa tunjukkan membantu yang nggak datang dia selama setahun, 5 tahun, 10 tahun, dan baru minggu mana bisa kaya. Kalau coba kita kali-kalikan dulu Bapak Ibu, persembahan berapa, ya kan? Membayar apa, iuran ini segala macam ini, ya kan? Gak usah kaya Bapak Ibu, tambah kaya nggak hidup? Saya pastikan tidak Bapak Ibu. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Karena memang inilah misteri daripada Allah itu tadi. Seberapa percaya kita dengan kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, bahwa janganlah kamu khawatir dengan apapun juga. Kami masih takut khawatir, ya kan? Mau ngasih ini khawatir nanti nggak suka, membuat ini khawatir tidak cukup Bapak Ibu. Hari ini Bapak Ibu, saya mau mengajak kita, tadi sudah diwartakan di jemaat. Saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi menurut laporan daripada panitia pembangunan, masih banyak jemaat yang belum membayar janji iman untuk pembangunan. Sebenarnya saya tidak masalah Bapak Ibu mau bayar pun itu gak urusan Bapak Ibu sama Tuhan. Mungkin Tuhan kita beda, tapi Tuhan juga kayak gitu. Kalau aku udah janji sama Tuhan, maka Tuhan akan melihat itu, ya kan? Tapi Bapak Ibu, saya nggak persoalkan itu. Yang saya persoalkan adalah Bapak Ibu, anak-anak sekolah minggu kita mengalami kesulitan untuk beribadah. Ya. Nah, saya berharap Bapak Ibu kita dapat bergandengan tangan. Lepaskanlah dulu masalah janji iman itu, ya kan? Berapa Bapak Ibu yang dapat Bapak Ibu sumbang, nanti panitia ataupun bersama dengan ketua komsel akan boleh ikut. Ya, berapa yang akan boleh disumbangkan? Baik per keluarga ataupun perorangan yang sudah bekerja, pemuda-pemudinya yang sudah bekerja, sumbanglah. Supaya apa Bapak Ibu, supaya anak-anak sekolah minggu kita bisa beribadah. Karena kalau sudah masuk sore dia Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu pun sudah malas ngantarkannya anak-anaknya. Ya kan, tapi kalau pemain kita masuk tadi jam 9, anak-anak pun boleh beribadah di sana. Kita nggak tahu Bapak Ibu, ini COVID ini tahu sampai kapan ini. Sekarang udah ada Omikron, Olitron, sinetron, nah itu terus itu nggak tamat-tamat ini Bapak Ibu. Toh kita nggak bisa tetap pulih pada di sini. Nah, dalam prediksi 1 tahun ini masih kayak gini ya kita ini, kan begitu. Lalu ya masa kalau kita mau beribadah sama Tuhan, masa kita biarkan anak-anak kita nggak mengenal Tuhan gitu loh? Padahal kita sudah berjanji buat anak-anaknya yang sudah dibaptis, kan itu janjinya di hadapan Tuhan. Ya, kalau nggak ingat sama janjinya biar diingatkan. Kalau nggak peduli sama janjinya, urusan sama Tuhan. Kan kira-kira begitu Bapak Ibu. Namun saya mau mengajak kita Bapak Ibu, mari kita, dan kita yakinkan Bapak Ibu dalam firman Tuhan ini, seberapa taat kita dengan firman Tuhan, dan inilah Bapak Ibu yang terjadi. Ya. Para pelayan itu taat, dia mendengarkan apa yang diperintahkan oleh Yesus ketika kumpulkanlah, carilah, masukkanlah ke tempat yang katanya, dan dia melakukannya Bapak Ibu. Ya, dia melakukannya. Dan di sini kita dapat melihat Bapak Ibu, bagaimana pemahaman mereka tentang mujizat itu tadi. Nah di sini Bapak Ibu saya mau sampaikan tradisi pernikahan bagi orang Yahudi Bapak Ibu selama 7 hari 7 malam. Itu adalah konsep pernikahan mereka. Kalau orang Batak sekarang sudah mengalami perubahan, nggak ada ulang sadari, biasanya pesta 1 hari. Tapi karena kecanggihan zaman Bapak Ibu sudah dirombak-rombak kan gara-gara begini.
Tapi kalau orang Yahudi, Bapak Ibu, tradisi pesta itu 7 hari 7 malam. Ya. Nah, Bapak Ibu, tradisi mereka karena mereka adalah petani anggur, Bapak Ibu, sehingga kita boleh lihat Yesus pun berkata, "Akulah pokok anggur yang benar," katanya kan gitu. Sehingga Yesus menggambarkan bahwa dirinya adalah pokok anggur. Pokoknya, Bapak Ibu, bukan buahnya. Karena hanya buah itu dihasilkan dari pokok. Lalu apa yang dikatakan bahwa berkat itu sumbernya dari pokok. Dan siapa pokoknya? Pokoknya adalah Yesus. Ya. Sehingga apa, Bapak Ibu, di dalam tradisi mereka pesta, ya kan harus ada anggur. Bisa kita bayangkan, Bapak Ibu, anggur kalau tidak ada dalam acara itu, maka itu menjadi sebuah hal yang sangat memalukan. Ya kan? Sangat memalukan. Ibarat pesta, Bapak Ibu, teknik pesta, ya kan? Sudah datang undangan, pengantin nggak ada, kira-kira begitu lah ini, Bapak Ibu. Ataupun nggak dasar dipasuk-pasuk alanya alanya sinamo, dasar mangan, katanya kan alana, lalu pakai catering. Kira-kira begitu lah ini, Bapak Ibu, situasinya ini, ya kan? Ini menjadi sebuah hal yang memalukan karena kalau boleh kita baca, Bapak Ibu, pada ayat yang pertama, pada hari yang ketiga ada perkawinan. Jadi pada hari yang ketiga, Bapak Ibu, sudah habis anggurnya. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat memalukan yang menjadi bahan cerita pada konteks, pada zaman, pada saat ini. Oh iya, yang pesta yang semalam itu yang habis itu anggurnya ya, kan? Apalagi kalau kita pesta, oh iya siapa itu kan pesta ya kan, yang hari pakai catering namanya kan, hari bajunya katanya nggak ada ditangkap. Ya, memang kelihatannya seperti kami bukan hal yang memalukan, Bapak, kalau terjadi dengan kehidupan kita. Lalu apa yang kita katakan, Bapak Ibu? Ya, pada saat itu terjadi kekurangan anggur. Kekurangan anggur, Bapak Ibu, kalau kita boleh terjemahkan, kekurangan ini sebenarnya sudah mengalami degradasi ya, Bapak Ibu. Kalau ditanya di sini semuanya akan mengalami kekurangan, ya kan? Tapi aku yakin nggak kekurangan kasih sayang kan? Nah, kalau kekurangan apa kira-kira kita di sini? Kurang uang. Bapak Ibu, kalau saya lihat dari terjemahan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekurangan itu kira-kira begini, Bapak Ibu. Bapak Ibu pergi ke tempat, ya kan? Beli baju, beli apalah, ya kan? Rupanya uangnya kurang. Itu yang disebut namanya kekurangan. Pada saat itu bukan nggak ada uangnya tadi rumah dari mana nggak, Bapak Ibu. Pada saat terjadi itulah yang disebut namanya kekurangan. Pada saat itu. Jadi arti kekurangan sebenarnya, Bapak Ibu, pada saat itu terjadi, bukan nanti, bukan besok, bukan waktu yang akan datang, bukan, Bapak Ibu. Itulah makna daripada kekurangan. Ya. Tetapi pada zaman ini, Bapak Ibu, seperti yang saya katakan tadi, banyak orang sudah menambahi arti kekurangan itu tadi. Nanti tidak cukup, nanti kurang, nanti bukan sekarang. Padahal arti kurang sebenarnya itu, Bapak Ibu, bukan nanti, sekarang. Kalau nanti ya nanti, makanya firman Tuhan berkata, cukuplah kesusahan sehari untuk sehari, bukan untuk besok kesusahanmu. Kalau besok ya besok saja, gitu. Kalau untuk hari sini ada waktu susah. Jangan memikirkan untuk besok. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Tapi seberapa banyak orang-orang, Bapak Ibu, yang melakukan pemikiran seperti itu, kurangnya besok, hari ini masih cukupnya, tapi sudah stres dia untuk besok. Padahal kehidupan untuk besok dia nggak tahu, tapi masih hidup dia tahu nggak. Tapi stres dia, sakit perutnya gara-gara itu. Nah, Bapak Ibu, dikasih oleh Yesus Kristus itu adalah arti kekurangan. Ya. Nah, sebenarnya saya katakan, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu hal yang memalukan. Hal yang memalukan yang terjadi, Bapak Ibu, apabila anggur tidak ada. Lalu apa yang mau kita katakan, Bapak Ibu? Ternyata Allah adalah Allah yang peduli. Ya. Ketika engkau percaya dalam kehidupan, pelayan itu, Bapak Ibu, adalah gambaran daripada orang yang mewakili pesta. Yang berbuat pesta itu adalah pelayannya, Bapak Ibu. Kan begitu. Nah, kita mau melihat di sini, Bapak Ibu, bahwa ternyata ya Allah sanggup mengubah situasi itu menjadi lebih baik. Seharusnya kita malu bisa tidak malu. Seharusnya kita tidak cukup akhirnya cukup.
Hanya gara-gara apa Bapak Ibu? Hanya gara-gara taat dan percaya. Hanya gara-gara taat dan percaya Bapak Ibu, maka mereka dicukupkan, maka mereka ditolong, mereka mengalami mujizat. Inilah yang bisa katakan tadi Bapak Ibu, bahwa ternyata Allah kita itu adalah Allah yang peduli. Nah yang kedua Bapak Ibu, apa yang kita lihat dari baris pembacaan firman Tuhan yang kedua adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Allah ataupun Yesus sendiri mampu mengubah dan membawa pembaharuan apabila direspon dengan ketaatan. Apabila engkau Bapak Ibu merespon firman Tuhan itu dengan ketaatan, engkau percaya kepada firman Tuhan itu, maka hidupmu akan ada perubahan. Maka benarlah seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita mengatakan tahun ini adalah tahun rahmat Tuhan, tahun 2022. Itu dapat terjadi ketika engkau merespon dan mentaati firman Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Ketika engkau merespon Bapak Ibu dan menerima firman Tuhan itu, ya, maka itu yang akan mengubah Bapak Ibu. Inilah yang terjadi, seperti yang saya katakan tadi. Ketika disampaikan Yesus mengucapkan sesuatu, maka itu adalah firman daripada Allah Bapak Ibu. Ketika mereka merespon, para pelayan merespon, maka merubah keadaan. Nah itu kita dapat melihat betapa berkuasanya firman Allah itu dari Bapak Ibu. Betapa berkuasanya ucapan daripada Allah itu. Ya. Namun Bapak Ibu dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seberapa banyak di antara orang-orang Kristen pada zaman ini, pada saat ini Bapak Ibu ini yang percaya dan taat terhadap firman Tuhan. Seberapa banyak orang Bapak Ibu yang percaya dan taat dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya, dan mulai mengandalkan pemikirannya Bapak Ibu. Ya. Rupanya Bapak Ibu hambatan terbesar manusia, hambatan terbesar bagi umat untuk mengalami perubahan Bapak Ibu, ya. Dan tidak katakanlah mujizat dalam kehidupannya adalah sikap keras kepala mereka untuk melakukan firman Tuhan. Itu adalah menjadi dasar yang terbesar Bapak Ibu. Kenapa banyak orang yang tidak merasakan dan menerima mujizat Tuhan adalah karena keras kepala, kedegilan hatinya gitu. Dia tidak mau Bapak Ibu. Dan tanpa dia sadari Bapak Ibu, semakin dia mengeraskan kepalanya, semakin dia berupaya untuk menolak firman Tuhan. Pada saat itu juga Bapak Ibu, rupa-rupanya dia sedang menolak keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepadanya. Jadi Bapak Ibu, ketika engkau menolak firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, itu adalah sebuah tanda, signal bahwa ternyata engkau sedang menolak keselamatan, menolak mujizat yang terjadi di dalam kehidupan. Nah, begitu di sini Bapak Ibu dikasih Yesus Kristus. Ya. Ketika kita mau menerima firman Tuhan, ya saya yakin dan percaya banyak sudah firman Tuhan yang Bapak Ibu boleh dengar. Jadi firman Tuhan ini yang saya sampaikan itu seperti saya katakan tadi, bahwa hendaklah kamu jangan khawatir. Itu adalah firman Tuhan. Seberapa yakin kau dengan firman Tuhan ini? Ya. Ucapan yang disampaikan oleh Yesus sendiri adalah firman. Kita dapat melihat bahwa ternyata firman yang disampaikan oleh Yesus sanggup mengubah keadaan. Seberapa percaya kau akan itu? Dan begitu di sini Bapak Ibu, saya mau katakan, mujizat itu akan nyata ketika engkau mempercaya setiap ucapan firman Allah. Ya. Engkau akan menerima mujizat, engkau akan menerima perubahan dalam kehidupanmu ketika engkau percaya dan melakukan kebenaran dari firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu, maka mujizat itu akan nyata dalam kehidupan Tuhan.